memang. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam jumpa di webinar Gopjoy Ironcard bersama saya moderator Hasim, pemimpin redaksi Gopjoy. Di edisi kelima ini kita akan mengangkat tema menelaah implikasi perubahan peraturan status amatir untuk tahun 2022. Oke. Telah hadir di webinar ini para narasumber kita, Bapak Joyada Sialagan, CEO Ironcard. Salam sehat, Pak Joy. Salam sehat, Pak Hasim, dan semua rekan-rekan yang hadir di webinar ini. Berikutnya adalah Bapak Edi Putra, Ketua Subbadan Peraturan PB-PGI. Salam sehat, Pak Edi. Salam sehat, Pak Hasim. Salam sehat, rekan-rekan semua. Ya, terima kasih Pak Edi telah hadir. Selanjutnya adalah Bapak Uke Hendarman, anggota Dewan Presidium PGA Indonesia. Salam sehat, Pak Uke. Oh, mungkin belum masuk. Oke, narasumber berikutnya adalah Bapak Jerry Rambasko, Om Jerry, golf amatir yang langganan juara nih di turnamen fun rekreasional. Salam sehat, Om Jerry. Salam sehat, salam olahraga semuanya. Tetap semangat. Oke, baik, terima kasih. Kita ketahui bahwa PB-PGI telah melakukan sosialisasi tentang perubahan peraturan status amatir melalui webinar pada 10 November yang lalu ya, Pak Edi ya. Dan Pak Edi sendiri yang menjadi narasumber itu menyampaikannya. Oke, melalui webinar ini kita ingin tahu lebih lanjut ya untuk mengantisipasi gitu, apakah ada dampak positif jelas ya, tapi apakah ada dampak negatif nih kalau dari penerapan peraturan ini yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2022 ini. Ya, langsung saja sebagai pembuka ini kami persilakan Bapak Joyada untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Pak Joy. Terima kasih Mas Hasim. Selamat sore buat kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ironcard dan Gopjoy bersinergi untuk membahas dan berdiskusi isu-isu golf yang ada di Indonesia. Gopjoy dan Ironcard akan selalu setia dan komitmen untuk melakukan terobosan-terobosan untuk pemberdayaan golf Indonesia lebih baik dan sekaligus menggerakkan industri golf Indonesia. Kami dari manajemen Ironcard dan Gopjoy selalu berterbuka untuk sinergi dan kolaborasi tanpa batas untuk perbaikan golf Indonesia. Kebetulan saya baru saja bermain golf di Pandawa nih. Jadi mohon izin Mas Hasim, saya kebetulan masih di Bali. Saya udah seminggu di Bali. Berkontribusi dengan PGI Bali juga dan stakeholder dan komunitas golf Indonesia yang ada di Bali. Bagaimana caranya menggerakkan golf Indonesia di masa pandemi ini dan beberapa asosiasi pemilik hotel di Bali supaya asosiasi pemilik golf
dan hotel di Indonesia bisa menggerakkan golf Indonesia masa pandemi ini, terutama kemarin ada dari BNI juga, Bang Roy Ketumilar, terima kasih juga buat BNI yang selalu setia untuk mensupport golf Indonesia lebih baik. Terima kasih juga buat para narasumber yang hadir di webinar ini. Semoga dengan adanya webinar ini bisa memberikan pencerahan bagi semua komunitas dan stakeholder golf Indonesia. Selamat berwebinar, selamat berdiskusi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan selalu. Terima kasih, dan mungkin nanti ada beberapa diskusi maupun yang namanya berdialog, bisa nanti Mas Hasim langsung. Begitu Mas Hasim, terima kasih buat semua. Ya. Oras, Medan, Jerry. Terima kasih Pak Joy. Ya. Sukses ya dengan upaya di Bali. Semoga segalanya berjalan lancar dan misi bisa tercapai. Siap, Mas Hasim. Oke, selanjutnya Bapak Edi Putra. Salam sehat Bapak Edi. Salam sehat Pak Hasim. Salam sehat semua rekan-rekan. Monggo silakan. Ya, Pak Edi. Mungkin di antara kita ya banyak komunitas Gopjo ini banyak belum sempat mengikuti webinar PBPGI 10 November itu. Dalam kesempatan ini mungkin Pak Edi bisa memberikan intisarinya ya, poin-poin utama dari perubahan peraturan status amatir ini dan juga mungkin sedikit latar belakangnya gitu Pak Edi. Untuk silakan Pak Edi. Oke, baiklah. Jadi sebenarnya perubahan peraturan ini hampir sama digodoknya dengan perubahan peraturan dasar. Namun karena peraturan dasar itu timnya pada saat itu lebih fokus membicarakan mengenai peraturan dasar, karena itu urgensinya lebih tinggi, maka fokusnya pada saat itu hanya lebih banyak kepada peraturan dasarnya. Nah, kemudian pada saat peraturan dasar sudah diperkenalkan secara resmi tahun 2019, baru fokusnya shift kepada peraturan status amatir, sehingga baru bisa final dan akhirnya diputuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2022 gitu ya. Dulu awal mulanya bahkan ada istilah yang disebut dengan open golf gitu. Jadi ada tinjauan apakah peraturan status amatir ini perlu dipertahankan atau mungkin di scrap keseluruhannya gitu. Namun kita nggak bisa menafikan program keamatiran secara menyeluruh, bahwa sebenarnya ada program-program pembinaan amatir itu sudah berjalan demikian luas sehingga tidak bisa keamatiran itu dihapuskan begitu saja gitu. Namun maka tetap harus dijaga peraturan status amatir ini. Namun kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam keamatiran itu ada dua kelompok besar amatir. Ada amatir yang secara umum gitu ya, pemain-pemain yang bermain untuk the fun of the game. Namun ada juga atlet-atlet yang atau disebut dengan elit amatir ya, pemain-pemain amatir yang transisi sebelum menjadi pemain profesional. Nah, pemain-pemain ini ya sebenarnya yang beresiko terkena sanksi status amatir atas peraturan yang lama. Nah, maka dibentuklah sekarang maka dalam konsep keseluruhannya inilah muncul perubahan atas peraturan status amatir gitu. Nah, mungkin rekan-rekan di sini sebagian besar ada yang sudah mendengar bahwa ada beberapa hal-hal utama, sebenarnya cukup signifikan perubahannya, namun ada hal-hal utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah masalah limit hadiahnya sekarang sudah dirubah dari yang sebelumnya jumlahnya limitnya adalah $750, sekarang menjadi $1.000 gitu ya. Dulu 500 pound adalah ekuivalen poundnya, sekarang menjadi 750 pound gitu ya. Kemudian hadiah atas kompetisi, ini kering ngomong mengenai masalah hadiah ya. Hadiahnya itu
sekarang terbagi atas pemain kompetisi handicap dan kompetisi non handicap, gitu ya. Jadi kalau kompetisi non handicap itu boleh menerima hadiah dalam bentuk uang atau ekuivalennya. Namun kalau turnamen handicap, maka peraturannya tetap sama, tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk uang, namun boleh menerima hadiah dalam bentuk barang sampai sebatas limit yang ditentukan tersebut. Kemudian hal lainnya yang berubah yang signifikan adalah bahwa sekarang untuk biaya, ya, ini bukan hadiah, ini biaya sekarang tidak dibatasi bahwa pemain amatir itu boleh menerima pembiayaan dari siapapun. Kemudian pemain amatir itu diperbolehkan menjual image-nya, rupanya, dan untuk promosi dan iklan tanpa ada batasan. Gitu. Jadi itu yang cukup signifikan ini. Nah, jadi kalau biaya itu kaitannya tidak ada kaitannya dengan kompetisi. Kalau hadiah itu kaitannya dengan kompetisi, gitu ya. Tolong dibedakan. Kemudian dalam hal pengajaran, ya. Jadi dalam hal pengajaran memberikan instruksi, sekarang pemain amatir boleh memberikan instruksi asalkan itu tidak bersifat dua arah. Selama itu bersifat satu arah, boleh dia memberikan pengajaran dengan imbalan, ya. Tapi kalau itu sifatnya dua arah, dia tidak boleh, gitu. Jadi itu. Kemudian yang disebut dengan pelanggaran status amatir itu apabila pemain amatir bertindak sebagai profesional golfer, gitu ya, bertindak sebagai profesional golfer. Tidak hanya cukup dengan menyatakan diri sebagai profesional, dia langsung melanggar status amatir, tapi dia harus bertindak sebagai profesional golfer. Ya, itu sebenarnya summary-nya. Pak Hasim, monggo silakan apabila ada yang ingin bertanya, saya siap. Ya. Oke. Bisa dikatakan ini upaya memodernisasi, memodernisasi suatu peraturan status amatir ini, dengan adanya. Betul, Pak. Betul ya. Betul, lalu RNA sendiri apa nih yang melatar belakangi sebenarnya mengeluarkan peraturan ini? Bukankah selama itu sudah berjalan dengan lancar gitu? Lalu apakah dengan ada peraturan ini apakah tidak dikhawatirkan jadi ya dampak-dampak negatifnya begitu, Pak Edi? Ini sebenarnya karena sebenarnya ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikontrol, ya, perubahan zaman dan terutama mengenai seperti misalnya fenomena sosial media. Kalau misalnya pemain amatir dibilang tidak boleh menerima imbalan, namun apabila dia nge-push di sosial media, misalnya di YouTube gitu, dan banyak subscribernya apa segala macam, kan otomatis dia mendapat income, dan ini segala sesuatu yang tidak bisa dikontrol gitu loh. Jadi akhirnya peraturan itu memang harus dimodernisasi gitu. Jadi harus mengadopsi segala macam kemungkinan yang ada ini gitu. Kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan mengenai segmentasi elit amatir itu, bahwa kegiatan elit amatir itu kan cukup mahal, ya. Jadi ada orang yang punya potensi bagus tapi tidak memiliki kesempatan masuk ke segmentasi tersebut karena memang dia tidak menjadi skuad nasional misalnya, dan dia membutuhkan pembiayaan yang cukup tinggi sedangkan dia tidak mampu. Nah, ini sebenarnya kasihan kalau apabila mereka itu tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan orang-orang yang di segmentasi tersebut gitu. Maka untuk itu harus dipisahkan antara amatir yang secara umum gitu, orang yang bermain sebagai amatir, dan elit-elit amatir ini gitu. Jadi prinsipnya sih sebenarnya ini lebih banyak kalau dari sisi Badan Peraturan Dunia itu ini lebih banyak sisi positifnya yang saya lihat, ya. Kebetulan saya ikut juga terlibat di dalam pembuatan peraturan ini gitu. Baik, terima kasih Pak Edi atas penjelasannya yang cukup mencerahkan ini. Oke, selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya, Mas Uke. Oke, salam sehat, Pak Uke. Pak Uke Hendarman ini adalah anggota Dewan Presiden PGA Indonesia.
Oke, tolong audionya bisa Udah, dicek. sudah. Halo, Oke. bisa dengar? Oke, Pak Oke, Ya. ditunda dulu ya sementara ini karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Terlebih Oke, dahulu. siap. Oke. Ya, selamat berjumpa kembali di acara webinar GovJoy Arencard dengan tema menelaah implikasi perubahan peraturan status amatir untuk tahun 2022. Baik, selanjutnya adalah kita ke Bapak Uke. Ya. Mas Uke. Ya, Mas aja Mas lah. Mas Uke apa Uke? Mas Uke. Orang Sunda, Ya kan. Oke, Bapak, Ya, terkait dengan perubahan peraturan status amatir ini. Jadi ada yang menilai bahwa ini justru malah membuat amatir, ini kan amatir kan mendapat bayaran lebih luas lagi nih peluangnya nih dari sponsorship, dari turnamen juga dia ada nilai bisa nambah. Ada kekhawatiran nih ya, amatir bisa jadi malas nih untuk ke pro ini, ke pro nih. Ya, gimana pendapat Mas Uke sendiri, Pak? Monggo, Pak. Ya, kalau dari kami dari para profesional sih memang kita melihat ini ya plus minus ya. Kalau saya bilang mungkin kalau acuannya ke RNA dan USJ mungkin dengan apa yang mereka miliki di sana ya jelas jauh berbeda antara amatir dengan profesional. Dimana kalau profesional di sana juaranya aja hadiahnya jutaan dolar per sekali turnamen. Nah, dibanding dengan di Indonesia mungkin untuk turnamen lokal itu kan hadiahnya mungkin ya rata-rata sekitar 16 sampai 32 juta untuk juaranya. Jadi mungkin kalau dilihat dari sisi minusnya dulu, saya rasa mungkin kalau dengan batasan yang ditentukan oleh RMI dan USJ jelas mungkin ini akan merugikan para profesional ya, karena ya itu tadi yang disebutkan, bisa jadi para amatir ini jadi malas ke pro, ngapain juga. Di situ bisa nyari duit lebih banyak dan musuhnya nggak ada gitu kan, nggak ada lawannya. Jadi ya udah mereka stay aja di amatir, juga tidak melanggar aturan kan sekarang malah dibolehkan. Nah kemudian tapi kalau kita lihat dari kacamata lain di mana banyak sekali amatir ini yang memang punya kualitas permainan bagus tapi kurang punya modal. Sementara sponsor di Indonesia susah. Sponsor di Indonesia kebanyakan kan perlu juara dulu baru sponsorin kan gitu. Nah sekarang mereka ini juga akhirnya terkendala dengan untuk menunjukkan prestasinya kan harus ada modal. Nah mungkin ini salah satu solusi yang bisa dijadikan untuk mereka terutama ya para amatir yang kekurangan modal ini untuk bisa berprestasi dan melangkah ke depan sehingga mereka bisa masuk selanjutnya masuk ke level profesional, kira-kira seperti itu. Itu mungkin gambaran besarnya kalau dari profesional ya kira-kira seperti itulah. Cuman mungkin nanti ya tinggal kita negosiasikan dengan pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini mungkin PGI yang punya kewenangan untuk menentukan besaran angka yang dibolehkan untuk para amatir ini. Mungkin itu kali nanti ke depannya seperti itu. Kita harus akui bahwa turnamen profesional ini di Indonesia minim ya, atau bahkan nggak ada begitu saat ini ya. Meskipun pendek PPKM sudah turun, kecepatan turnamen ini terbuka lebar, tapi kelihatannya itu nggak ada nih. Justru malah amatir yang aktif nih. Justru itu. Justru itu. Nah, kita khawatir bahwa ini profesional malah apa bisa jadi mereka turun kembali ke amatir hanya demi kesempatan turnamen amatir gitu. Ya, tapi
Ya, tapi gini, tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Edi tadi, bahwasannya ketentuan ini kan hanya berlaku untuk sebagian kecil turnamen amatir. Dalam hal ini turnamen elit amatir. Jadi tidak semua turnamen amatir dibolehkan untuk memberikan hadiah dalam uang, dalam bentuk uang. Mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Edi kalau saya salah ya. Tapi yang saya tahu itu demikian. Jadi justru malah buat saya jadi tidak. Ya tadi saya katakan, kami dari profesional tidak khawatir. Justru yang kami khawatirkan adalah sekarang malah marak sekali amatir-amatir yang turut mengajar di ini, dan beberapa saya sudah tahu, sudah kebetulan saya kenal muridnya yang mereka menerima bayaran. Ini yang juga sudah saya koordinasikan dengan PGI. Ini agak keluar konteks sedikit ya, tapi kembali lagi bahwasannya sekarang ya memang nggak bisa dipungkiri kalau bicara uang siapapun pasti mau, even orang yang udah uang banyak pun yang main golf hanya untuk senang-senang, begitu tahu ada turnamen berhadiah uang, ya mereka langsung hadir datang ke situ gitu. Lumayan paling nggak balik modal gitu, untung dikit apa lah. Dan udah gitu nama kesebar kan gitu. Nah ini kembali lagi sekarang ya itu mirisnya adalah sementara profesional di Indonesia yang notabene sebetulnya adalah profesi di mana mereka hidupnya adalah di dunia tersebut malah nggak dapat apa-apa gitu. Apalagi sekarang itu tadi akhirnya karena nggak ada turnamen mereka akhirnya ngajar dan bersaing juga dengan para teaching pro dan juga para amatir yang mengajar. Jadi ya ibaratnya ya makin sempit lagi kan sekarang. Untungnya sekarang banyak sekali orang yang mau belajar golf gitu. Yang kebanyakan juga mereka baru golf dan nggak tahu apa-apa tentang golf, ya buat dia ya siapapun yang dia kenal bisa mengajar, ya kalau perlu bayar ya dibayar kan gitu. Nah ini jadi dilemanya sebagai profesional di Indonesia ya seperti itu gitu. Ya tadi kalau dikatakan tidak ada event, kita akuin betul tidak ada event. Tapi kenapa tidak ada event? Karena kalau dari kacamata kami sebagai profesional, para sponsor ini lebih prefer untuk mensponsori turnamen-turnamen amatir, karena para pemain amatir ini notabene adalah potensial kliennya mereka, para sponsor ini. Jadi mereka mau direct marketing ke calon sponsor mereka, calon customernya mereka. Nah kita para profesional ya dianggap angin lalu aja jadinya kan gitu. Kira-kira gitu Mas Hasyim. Oh ya, satu hal lagi soal di perubahan peraturan 100 meter ini kan amatir itu boleh kan, sekarang sudah boleh memberi semacam instruksi tapi lewat medsos gitu kan, medsos satu arah lah seperti gitu kan. Ya. Nah, sekarang ini kan atau selama ini justru amatir juga ya banyak juga gitu di driving range di mana yang memberi pelatihan dua arah gitu kan. Ya. Nah, seharusnya kan nah itu gimana nih pendapat Mas? Apakah mereka mesti ikut PAT juga atau terdaftar juga dalam organisasi profesional di tempat ya jadi gini, kalau terkait dengan itu ini agak keluar dari konteks mungkin masih nyambung masih masuk masih nyambung ya. Jadi jadi kalau kembali lagi kalau sebagai seorang golfer itu sudah jelas ditentukan antara amatir dan profesional secara status. Nah di mana umumnya di negara hampir semua negara yang ada PGA-nya itu pasti merekomendasikan para amatir yang mau atau yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai profesional itu untuk bergabung di organisasi Professional Golfer Association di negaranya masing-masing. Karena ini akan nge-link dengan PGA-PGA yang lain. Jadi kalau anggota kami dengan kartu yang kami punya itu bisa bermain di mana aja, bahkan bisa sampai free main di lapangan manapun di dunia. Itu yang saya sendiri rasain. Sayangnya di Indonesia beberapa lapangan malah nggak terima kartu PGA Indonesia, dia bilangnya kita nggak ada kerjasama gitu. Jadi lucu gitu, kita jadi tamu di negara sendiri tapi di negara orang kartu diterima. Nah untuk para amatir yang mengajar itu pun kami melakukan yang sama. Kita juga menghimbau ke mereka ya kalau memang suka mengajar dan mengerti tentang golf ya sekalian aja masuk sebagai anggota, atau juga nggak ada ruginya untuk masuk ke anggota jadi sebagai anggota PGA gitu. Ya ruginya cuma nggak bisa main ikut turnamen amatir yang hari-hari happy yang main dari putih bisa main 1-2 under terus dapat piala, nggak masuk majalah kan gitu kan, habis itu udah gitu, terus kadang-kadang dapat hadiah uang juga gitu kan. Nah kenapa nggak sekalian aja masuk ke pro gitu kan? Nah, memang dapat uang juga, berarti kan itu jadi mata pencaharian juga kan, tanda kutip buat mereka.
Nah sekarang coba untuk yang mereka itu kan coba tolong dipikirkan juga bagaimana rasanya kalau duduk di posisi sebagai kita profesional, di mana periuk nasi kita diambil oleh mereka yang memang udah punya mata pencarian lain selain daripada mengajar golf gitu atau bertanding di industri golf. Rasanya gimana deh, coba rasain sendiri gitu. Apa namanya kalau bahasa Tasiknya kan put yourself in their shoes kan gitu. Asik, oi. Jadi ya ini maksudnya apa namanya kembali lagi sekarang ya ini fakta yang ada di lapangan ya seperti itu. Jadi kalau bicara hadiah tadi dikatakan bahwa saya sering kok terima undangan flyer dari beberapa teman, tolong dong undang teman-temannya, begitu saya lihat di situ di flyernya tertulis pemenang mendapatkan uang pendamping apa hadiah pendamping uang cash sekali, 2 kali, 3 kali, saya pikir oh ini salah ternyata terus-terusan hampir semua event saya lihat ada begitunya gitu. Jadi saya bilang oh enak juga kalau jadi amatir kalau kayak gini nih. Pantesan banyak sekali pemain amatir yang malas masuk pro gitu karena itu tadi mungkin ada alasannya ya kalau ditanya gitu. Apa namanya? Ya ngapain gue masuk pro, jadi amatir juga gue bisa dapat duit juga kok gitu dan pasti menang gitu kan, probability-nya kan lebih tinggi kalau kayak gitu. Tapi apa iya itu sebuah prestasi? Kan enggak juga gitu. Prestasi pribadi mungkin, kebanggaan pribadi mungkin masuk majalah dan segala macam. Tapi untuk prestasi golfnya sendiri apa iya sebegitu aja? Saya rasa enggak gitu. Yang lebih membutuhkan itu sebetulnya kalau kayak begitu ya para touring pro gitu, para touring pro yang memang hidupnya dari turnamen golf. Kalau kami para tecinto ya alhamdulillah pandemi ini ya banyak sekali yang malah sampai bikin rumah alhamdulillah teman-teman saya yang memang apa namanya secara kebetulan alhamdulillah kalau rezekinya ada dan dengan ya blessing in disguise dengan kejadian pandemi ini malah beberapa kali lipat lebih banyak pendapatan mereka gitu. Jadi apa namanya saya rasa itu yang menjadi pertimbangan ya. Jadi kalau memang kita bicara adanya peraturan ini ya plus minusnya selalu ada gitu. Ya. Kita harapkan itu yang plus yang lebih banyak ya. Seminim mungkin yang negatif. Semua yang plus selalu. Kayak kalau pro terbalik. Semua boleh plus kecuali skor. Iya. Jadi Om Joy gimana? Pak Joyada mau tertarik ke pro? Kelihatannya udah layak ke pro ini. Nggak ada yang layak jadi pro. Kita khusus pemerhati golf aja, Mas Hasim. Baiklah, selanjutnya kita akan ke Om Jerry, Kambasko ya. Om Jerry, salam sehat. Tapi sebelumnya, siap. Oke, sebelumnya kita break dulu nih. Ada yang lewat dulu. Ya. Salam jumpa kembali ke acara webinar Coach Joy Angkat dengan tema menelaah implikasi perubahan peraturan status amatir untuk tahun 2022. Selanjutnya kita ke Om Jerry Ramgasko. Kita kenal Om Jerry ini jago sudah beberapa kali ikut turnamen dan menang langganan best cross overall, best net. Om Jerry, bukan begitu? Ayam kali Om, jago.
Saya sering pasti naik panggung setiap turnamen tuh. Ya, Bang Joy itu nemenin Bang Joy nyanyi naik panggung. Siap, anak Medan, Naburju. Om Jerry sampai saat ini deklarnya tetap amatir atau mau ke pro ini? Om Aduh, Jerry. ini nanya saya ya? Apa Om Ya. Hasim ya? Sebelumnya saya mesti harus kasih tahu dulu kali ya. Oke, Nama siap. seluruhnya dari Rambasko. Bukan langganan BBO, tapi langganan naik panggung pasti. Nyanyi pasti setiap turnamen amatir. Kalau nyanyi Saya wajib. Hanya sebagai recreation golfer ya. Oh Karena ya. kalau tadi Om Hasim bilang Om Jerry amatir atau pro, ya kita realistis aja Om. Umur saya sekarang kan 51 tahun, ya kan. Kalau memang memutuskan untuk masuk pro, ya jangan setengah-setengah dari umur 20, 18 gitu. Jadi kalau sekarang artinya juga saya masuk pro pun juga mungkin akan udah masuk lapisan yang keberapa gitu, nggak bisa fight sama Kevin lah, anaknya Om Yudi. Kemarin ngakunya 17 tahun Om Jerry. Iya. Gimana? Pas naik panggung kemarin, pas pada saat nyanyi umurnya berapa? 17 tahun Mbak katanya. Kalau ngomongnya ke Mbak 17 tahun, ngomong ke saya 51 tahun nih ke publik. Gimana itu? Ya, tadi saya bilang saya memperkenalkan diri saya itu sebagai recreation golfer sebenarnya. Jadi kita ngukur lah, artinya turnamen-turnamen yang bisa kita ikuti dan kita bisa bersaing lah di situ. Itu sih sebenarnya intinya. Kalau misalnya mau masuk pro ya jangan setengah-setengah dari pertama waktu umur 18, 20 umur produktif lah kalau menurut saya gitu. Gitu Tapi kali kan Om bisa Hasim. masuk senior pro, jadi bisa masuk senior pro. Senior pro kan 50 tahun ke atas, itu ada kelas sendiri. Oh, kalau saya nggak, kalau saya ya kan ini tanya saya kan, artinya Iya. saya nggak, ini orangnya nggak setengah-setengah Om, maksudnya nggak setengah-setengah. Kalau memang misalnya masuk pro, ya betul-betul harus berprestasi. Maksudnya pro itu kalau menurut saya, Ya. artinya pro itu ya itu jalur prestasi. Artinya jangan lihat hanya Indonesia aja sih kalau menurut saya ya. Artinya pro itu ya harus bersaing di Asia dan bahkan juga di dunia. Apalagi sekarang kalau saya lihat ya, ini ada keluar sih sebenarnya Om Hasim, kita kan diskusi ya, artinya dari kacamata sesama recreation golfer lah saya lihatnya gitu ya. Kita sih sebelumnya mungkin oke lah sama Jepang, Asia ya, kita ketinggalan. Bahkan sekarang kita akan lebih ketinggalan lagi sama Asia Tenggara loh, sama Thailand. Gitu. Jadi kalau saya dimasukkan maksudnya ya tadi tuh apa, Om bilang Om Jerry kan bisa di senior. Ngapain juga Om di senior Om. Artinya kan balik lagi tuh Jo, apa namanya saya jelasin yang pertama, memang kalau misalnya memang jalurnya memutuskan pro memang dari pertama. Artinya dari umur produktif masuk pro, kemudian track record dia akan kelihatan dari umur 18 sampai dia senior di apa namanya di pro, jalurnya pro. Nah, kalau misalnya dia di amatir, artinya ya dia cuma hanya sebagai recreation golfer. Jangan tanya apa namanya, jangan tanya kenapa, kok sayang. Pasti dia udah punya keputusan kenapa dia di amatir gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu, dan di amatir saya merasa lebih banyak temennya daripada di pro. Mohon maaf pokoknya bukan nanti di pro banyak musuh ya enggak, tapi banyak temennya, bisa hahihi, bisa nyanyi bareng-bareng. Om Joy ada tahu tuh. Siap. Sepertinya Om Jerry ini tidak berminat menjadi pro golfer, tapi berminat jadi pro singer. Terlihat di setiap turnamen setelah BGO langsung nyanyi anak Medan dan anak Naburju.
Betul, betul. Betul banget tuh yang saya bilang tuh. Dan mungkin dalam kesempatan ini juga saya akan berbagi juga ya. Artinya sekarang saya juga di bawah benderanya Spin Golf, iGolf, brand yang saya istilah tadi mungkin ada yang nyangkut ke apa namanya amatir kok bisa apa namanya menjual diri lah artinya gitu ya dari brand sama apa yang di apa namanya yang digunakan oleh dia. Dan bahkan sekarang saya juga sebenarnya saya melihat opportunity dari prestasi atau apa ya kayak bukannya ini mohon maaf ya kita diskusi ya, saya diskusi. Iya. Apa pelatihan ataupun pembinaan kenapa sih ya Indonesia ini susah banget gitu ya maksudnya untuk bersaing keluar di Indonesia aja. Tapi di Indonesia itu the best nomor 1. Kita sih nggak bisa pungkirin ya kalau lihat nomor di apa namanya pro maupun juga amatir Indonesia itu jago-jago loh sebenarnya di Indonesia. Tapi begitu keluar langsung saya lihat juga ada satu ya namanya Rory pernah tuh yang dia. Tapi sebenarnya kan yang dibutuhkan konsistensi. Artinya itu kan touring ya. Artinya dia harus ikut di beberapa series dan harus kelihatan dia konsisten untuk berprestasi atau menempatkan posisinya. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya juga nantinya kalau tidak ada halangan, halo? Masih? Halo? Ya, kedengaran Om Jerry. Masih. Ya, kalau nggak ada halangan nanti juga di Buperta juga kita akan ada driving range akan dibuka. Itu juga dari Golf One kita akan buka akademi. Nah, di situ kebetulan saya juga dipercaya untuk sebagai direkturnya akademi Golf One. Jadi pertama yang saya akan akan benahi bukan benahi tapi saya akan kolaborasi lah sama teman-teman pro teaching, artinya kita bikin modul yang seragam. Maksudnya modul seragam itu mulai dari awal yang mau apa namanya yang dilatih sampai step-step dia sampai dia sudah sampai ya kayak sekolah lah SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Salah satu PR-nya adalah tidak ada keseragaman dari para pelatih pro. Ini nggak apa-apa ya, saya hanya share aja. Artinya dari satu orang recreation golfer yang pernah beberapa dipegang oleh pro pelatih yang sudah punya sertifikat. Artinya dari situ aja saya sebenarnya jadi ada peluang. Artinya peluang. Kenapa nggak kita bikin seragam aja? Awalnya kita akan bikin ini siapapun juga pro yang akan ngelatih nanti di Buperta. Kalau insya Allah kalau misalnya nanti udah dibuka itu akan seragam. Jadi kayak ada kurikulumnya akan seragam semuanya. Siapapun juga yang akan megang. Dan diharapkan nanti kita punya outputnya juga mungkin juga mensupport juga tadi yang Om Joya ada bilang membuat golfer Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi dan kalau menurut saya sih langsung aja kita memang targetnya juga kalau bisa bersaing di dunia. Gitu. Tapi tentunya kan nggak gampang. Kita akan benahi prosesnya dulu. Itu sih kalau menurut saya hanya seorang recreation golfer karena saya lihat di situ ada opportunity ya nanti kita akan bikin kurikulum seragam semua modulnya dan siapapun juga nanti yang pro yang akan melatih ya dia tetap punya kurikulumnya akan sama gitu. Itulah. Sorry, Mas Hasim. Ya tadi melanjutkan diskusi tadi dari Om Jerry yang sampaikan tadi bahwa ya pada dasarnya memang betul itu sebuah satu fakta lain di mana memang antara satu pro dengan pro yang lain ini ya ibarat kata kalau kita ketemu 10 pro jawabannya bisa 13 gitu. Ini yang memang satu fakta yang banyak terjadi di lapangan. Nah, untuk itu kami dari PGA Indonesia dari organisasi juga sebetulnya sudah merancang program sertifikasi yang baru di mana ini yang menjadi dasar nanti bahwa semua pro akan melatih dengan dasar yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak
Jerry tadi, bahwasannya apa namanya, ini tugas kami di organisasi untuk membenahi hal tersebut, dan itu sudah kami lakukan. Cuman karena waktu itu berbarengan dengan pandemi, di awal pandemi, jadi baru tahun ini kita bisa menjalankan itu kepada anggota-anggota kami untuk penyeragaman, dan bahkan nanti ke depannya pun insya Allah kita akan mengadakan leveling juga, di mana para teaching pro ini juga nanti akan ditingkatkan levelnya sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai level mereka, dan pengetahuan mereka juga kita naikin sampai nanti akhirnya mereka bisa nyampe ke level yang expert tadi. Nah, ini tugas kami di PGA Indonesia yang memang tujuan utamanya adalah menciptakan para teaching professionals yang profesional, pemain yang insya Allah bisa berbicara di dunia internasional. Itu tujuan utamanya. Tapi kembali lagi bahwasannya kita sebagai profesional, kalau tadi disampaikan, ya mungkin ini juga bukan hanya Om Jerry tadi yang menyampaikan, tapi mungkin ini itu pertanyaan itu mewakili banyak orang di Indonesia. Kenapa pro Indonesia nggak pernah bisa berprestasi? Bisa, tapi pertanyaan berikut, kenapa nggak bisa konsisten? Nah, ini yang belum bisa. Kenapa? Kalau kita mengacu kepada negara tetangga kita aja, ke Thailand, di mana Thailand sekarang sudah menciptakan pemain kelas dunia, pemain lokal kelas dunia. Tapi kalau kita mundur ke belakang 30-40 tahun yang lalu, sampai dengan hari ini, itu ada satu logo yang selalu terpasang di baju para pemain Thailand. Jadi, kalau bicara konsistensi prestasi pro, ya tidak bisa lepas dari konsistensi support dari surroundingnya, terutama dalam hal ini para sponsor. Jadi kalau kita bicara pemain Thailand dibilang orang kaya semua, enggak, gitu. Dibilang orang apa namanya pernah tinggal di luar semua, enggak juga. Bahkan mereka banyak yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi mereka bisa berprestasi. Tapi kenapa mereka bisa selalu jalan-jalan keluar tanpa ada pikiran apa-apa? Oh, nggak mikirin uang dapur, nggak mikirin bakal miskat dan segala macam. Karena di bajunya terpampang satu logo atau bahkan lebih, di mana semua itu ya ada uangnya. Itulah yang menjadi modal mereka untuk berlatih dan bertanding keluar lagi dan lagi dan lagi. Jadi akhirnya itu menciptakan mental yang fearless. Fearless itu maksud dalam arti mereka nggak ada takut salah, nggak ada takut kalah. Ya kalau kalah minggu ini, pemikiran mereka, ya udah miskat minggu ini, masih ada minggu depan kok. Kita bisa fight lagi minggu depan. Jadi akan terus mereka bermain semaksimal mungkin tanpa mikirin, aduh, ini kalau duit habis di rumah gue gimana ya? Modal gue habis nih, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu nanti akan menjadi hukum alam, di mana dalam kurun waktu 2, 3, 4, 5 tahun mereka nggak punya prestasi, itu mereka akan dengan sendirinya tergeser oleh pemain-pemain yang lain yang siap menggantikan. Nah, bayangkan investasi yang dilakukan di sana. Sekarang aja yang keluar pemain Thailand yang keluar itu jumlahnya 400 orang lebih. Sementara total di sana pro ada 1000 lebih, belum lagi junior-juniornya, di mana semua sponsornya ya dia juga ternyata. Jadi ya kalau saya mengatakan bukan kita apa namanya mengemis untuk disponsori, enggak. Tapi ya itu tadi, banyak sekali yang mensponsori tapi maunya instan. Gue sponsorin hari ini, besok lu juara ya. Nah, ya kita kan bukan mesin fotokopi yang sekali dipencet langsung keluar, atau mesin printer. Jadi kembali lagi sekarang semua itu butuh waktu gitu. Nah, kembali ke tadi yang disampaikan oleh Jerry, bahwasannya kalau dibilang semua diseragamkan, ya itu yang kita lakukan sekarang di PGA. Kita akan menyeragamkan teman-teman pro kita ini untuk untuk supaya mereka memiliki pemahaman yang sama dari buku yang sama dan sumber yang sama. Dan insya Allah nanti juga hari Minggu depan tanggal 6 dan 7 itu akan ada yang kita akan lakukan, sehingga nanti ke depan akan ada tempat-tempat lain juga untuk pro-pro yang ada di Indonesia keseluruhan. Gitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas. Masih ada waktu nih buat saya. Oh, masih ya? Masih. Silakan Mas Jerry, jika ada yang disampaikan lagi. Itu tadi yang dibilang Om Muka emang apa ya? Itu
kondisi ideal ya. Maksudnya ideal itu di mana sponsor mensupport ya. Contohnya kan golfer Thailand ya. Kalau saya lihatnya dari sisi saya kan seorang pegolfer ya, artinya pegolfer yang melihat real di di lapangan langsung. Kita tuh punya pemain itu, artinya pegolfer pro kita itu bagus-bagus. Maksud saya bagus-bagus dalam arti nggak kalah untuk bisa bersaing sama, bahkan di Asia kan juga Rory pernah juara ya, artinya terbaik. Nah, contohnya yang satu lagi kalau menurut saya itu yang terbaik juga yang masih statusnya masih amatir itu sekarang. Siapa? Naraji ya, kalau nggak salah ya. Betul ya? Ya. Naraji. Nah, Naraji. itu saya lihat ya. Artinya ini dari sisi dari sisi saya sama-sama pegolfer ya. Pegolfer yang artinya saya bisa golf itu otodidak, sama sekali tidak pernah dipegang atau disentuh sama pelatih. Jadi betul-betul mengandalkan bakat dan feeling. Nah, itu saya lihat Naraji itu kalau menurut saya itu dia akan jauh bisa lebih baik lagi, bisa berprestasi lebih jauh lagi dibandingkan dengan yang lain kalau menurut saya. Karena saya lihat beberapa dia pernah ikut di Singapura, dan yang waktu di Indonesia di Pondok Indah saya lihat hari terakhir dia Indonesia Master apa Indonesia Open itu ya, di hari ketiga dia udah leading 5 poin atau 4 poin ya. Nah, kemudian apa yang terjadi di hari terakhir itu dia main over 5 atau over 6 gitu. Artinya kalau dia main event aja, main 72 aja, itu dia jadi juara. Artinya apa? Kalau menurut saya ini bukan soal skill. Satu contoh aja, bukan soal skill, bukan soal sponsor. Tapi lebih kepada apa? Lebih kepada contoh misalnya psikologis ini sekarang. Jadi kalau Naraji, jadi kita lihat case by case lah. Jadi sebenarnya bisa kita berbuat sesuatu, nggak mesti harus mengeneralisir semuanya harus dibuat sedemikian rupa. Itu benar programnya. Tapi yang udah kelihatan sekarang ini yang nggak menonjol dari yang lain, kita take problemnya sebenarnya gitu. Artinya apa? Kalau saya dengar itu kan karena ada amatir Indonesia yang leading di hari ketiga daripada peserta yang lain, kemudian di hari terakhir diikutin terus tuh hole by hole. Itu kan hal yang biasa sebenarnya. Jadi dari sisi psikologi sebenarnya dia membuat permainan dia tidak dalam konsistensi seperti permainan dia di hari pertama, hari dua, hari ketiga. Itu contoh yang gampang sebenarnya. Jadi kalau Naraji, saran saya sebenarnya bukan yang dia diserai, dia justru dikasih pressure yang membuat dia tuh bisa tetap stabil gitu. Begitu ada kesana tuh menurut saya ya. Jadi mental ini kan dari kacamata saya ya, maksudnya salah satu contoh lah. Jadi bukan semua. Jadi jangan. Jadi kalau memang misalnya, jadi maksud saya gini, ada sesuatu yang saya bukan artinya merendahkan atau menyalahkan pengurus, enggak. Tapi artinya itu ada sesuatu yang bagus banget tuh di Naraji, dan dia hanya problemnya cuma di psikologis. Gimana caranya? Oh, kalau nggak salah ini saya ikutin ya. Tapi ini kan dari feeling saya. Saya tuh golf segala macam itu sebenarnya cuma saya bilang saya nggak pernah sama pelatih. Saya mengandalkan bakat dan hanya feeling saya aja. Jadi gini, ini kalau di-take aja nih dengan sisi psikologisnya, kan kalau nggak salah alasannya, oh iya karena dia kurang ini, biasa gitu pasti kurang bertanding dengan di luar negeri. Kalau menurut saya nih ya, pribadi nggak perlu masih keluar negeri, solusinya juga bisa sebenarnya di dalam negeri aja. Tapi setiap dia latihan, setiap dia turun, kan psikologisnya dia kan di masalah mental nih, kan gitu. Artinya apa? Dia kalau di Indonesia dia pasti akan the best nomor 1.
artinya setiap dia latihan kasih pressure sama dia. Contohnya paling gampang nih, ini kita sama-sama golfer nih misalnya ya. Contohnya misalnya si pro yang lain ataupun juga amatir single handicap yang lain tee off dari putih, dia dari gold misalnya atau dari black, itu sebenarnya membuat pressure ke dia setiap hole, sehingga setiap dari sisi ini ya, dari sisi saya sama-sama pemain ya, nggak perlu keluar negeri. Karena apa? Dia itu sebenarnya problemnya pressure, karena grogi itu tadi tuh sudah leading duluan sampai 5 atau 4 poin kalau nggak salah di hari ketiga. Bahkan kalau dia main di event 72 aja, artinya main event aja 72 itu nggak gampang, nggak susah. Dia masih menang 1 poin tuh sama juaranya dari Spanyol apa dari mana tuh saya lupa. Ya. Nah tapi karena saya lihat banget apalagi waktu di par 5 terakhir ya, hole 18, yang dia di hari ketiga dia second shotnya itu 2 on loh, dan dia eagle masalah di situ. Pas hari terakhir dia lay up, udah jarak pukulan ketiga ke green jarak 120 naik. Itu pas dia ngechip itu bolanya bisa naik loh, bisa sampai di apron, naik lagi ke atas. Saya ngelihatnya ini bukan soal, ini udah masalah soal mental gitu. Jadi nah ini dari saya Om, artinya itu ada sesuatu sebenarnya nggak perlu semuanya diinikan, tapi ini bisa sebenarnya nih dengan apa? Memberikan pressure aja ke dia setiap dia latihan, pressure aja terus supaya apa? Karena mental sebenarnya yang jadi masalah, dia bukan soal skill. Gitu menurut saya. Jadi mungkin hal-hal yang kecil dari saya, maksudnya yang sepele seperti ini bisa menjadi masukan buat pengurus, dan nggak terlalu banyak kayaknya mengeluarkan biaya gitu. Karena kita pilih nih siapa nih sebenarnya yang udah kans dia untuk juara, ternyata akhirnya melorot tuh 3 besar pun juga nggak dapat akhirnya di hari terakhir. Contoh itulah. Itu sih Om. Mohon maaf ya Om ya. Nggak apa-apa. Jadi ini saya gemes aja lihat terakhirnya gitu. Maaf nih, memotong dulu. Oke, ini topiknya makin menarik, makin menarik. Cuma agak-agak melenceng. Saya sangka mungkin ini akan. Nggak, ini karena tapi saya mesti jawab dikit soal itu. Saya mesti jawab dikit kalau soal ini itu. waktu tinggal 5 menit lagi soalnya. Ya nggak apa-apa. Jadi ini sedikit aja. Bahwasannya kalau dibilang mental betul, tapi ada istilah bisa karena biasa. Naraji mungkin dengan pressure yang ada dia nggak ada masalah, tapi dengan penonton yang begitu banyak itu sesuatu yang baru, dan itu memberikan tambahan pressure buat dia sendiri. Itu yang dia katakan sendiri kepada saya sebelum saya interview dia di studio waktu itu. Dan harusnya, saya potong Om, harusnya itu nggak boleh keluar dari seorang namanya Naraji, nggak boleh keluar, karena dia sudah pernah keluar main luar negeri ke Singapura, nggak boleh keluar. Kalau dia bilang misalnya kenyataannya memang seperti itu, berarti itu yang harus dibenahin, itu aja. Justru itu. Berarti kalau ngikutin tadi yang kata Om Jerry, berarti dia harus melawan amatir, main dari gold dan dari putih, penontonnya 1.000 orang setiap hari, baru dia terbiasa. Jadi itu yang bisa di-create 1.000 orang itu yang nonton. Setuju Om, setuju. Gampang kan? Iya. Tapi Ya Om udah, Jerry, tolong kumpulin aja 1.000 orang tiap kali. Om Jerry sama Om Uke masalah pressure mau tekanan, siapapun golfer sekelas yang namanya Tiger Woods ketika dimainkan satu pairing dengan Rory McIlroy, ada pressure juga, bisa double par juga. Jadi dalam semua pertandingan itu kalau ada pressure pasti ada pressure. Cuma kembali lagi bagaimana how to manage pressure itu. Betul. Karena ada juga belum pernah di posisi itu. Itu poinnya. Itu yang jadi pengalaman dia waktu itu. Jadi memang kalau bicara di dalam inside the rope, di dalam tali itu ceritanya beda sekali dengan cerita orang yang berdiri outside the rope. Gitu. Ya kalau kita ngomong sama petinju, apa sih rasanya, kita bisa ngomong di luar, ini harusnya begini begitu, tapi begitu masuk ke tinju, kita belum tentu kita bagus kalau saya masuk ke tinju nggak ngompol gitu, istilahnya gitu. Jadi ini ada hal yang memang istilahnya ya itu tadi ya, bicara terbiasa dan segala macam, memang itu yang jarang terjadi di Indonesia gitu. Itu saya sendiri ngalamin yang sama, main di negara sendiri itu pressure lebih besar dari main di negara orang gitu. Baik. Terima kasih Mas Jerry. Waduh, ini soal tekanan, pressure. Ini sebenarnya bagus buat topik berikutnya nih, webinar ya. Bukan begitu Pak? Ya. Angkat aja nih topik pembicaraan ini, pressure, tekanan gitu. Nah, saya masih ingat tuh Om Jerry ketika Rory McIlroy dan Tiger Woods itu pernah satu pairing, malah dia pada saat press conference how to intimidate. Jadi mengintimidasi, bagaimana mengintimidasi si Tiger Woods
dengan pukulan Rory yang begitu bisa sampai 300 yard. Nah, itu udah terintimidasi. Sebenarnya Tiger Woods pun merasa terintimidasi, gitu loh. Jadi ya itu kembali lagi manage intimidasi tersebut atau manage daripada pressure tersebut. Menurut saya begitu sih, Mas Hasim. Karena saya kalau di pairing dengan Om Jerry, saya juga merasa terintimidasi ketika par 5 2 on. Ya, meskipun sama-sama birdie gitu. Saya 3 on netek, dia par 5 2 on, birdie juga sama gitu loh. Jadi saya bisa memanage intimidasi Om Jerry 2 on tersebut gitu. Mendingan kita nyanyi aja di panggung itu dia. Ada yang mengintimidasi kalau gitu. Nah, ini. Aduh, ini makin Oke. Oke, terima kasih nih. Ini sudah. Tapi Om Hasim masih ada waktu nggak? Saya mau bertanya sama Brother Edi Putra sama Brother Uke Hendarman. Kebetulan saya di Februari sama Juni ini adalah mengulangi Jabar Open. Saya mau berencana di bulan Juni itu ada yang namanya Junior dan Amatir Oxindo Turnamen. Ini adalah turunan daripada Jabar Open. Nah, saya mau bertanya, apakah dengan saya nanti timbulkan ada hadiah, misalkan hadiah 1000 US, apakah itu ranking pertama menjadi 1000 US itu menjadi masalah, atau misalkan 1000 US di ranking pertama, 500 US di ranking kedua itu bisa menjadi masalah? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, di bulan Februari kita ada turnamen happy juga, tapi sekarang kita coba on handicap. Tapi kita akan buat di situ $300 untuk BGO-nya. BNO-nya $500. Itu bisa menjadi masalah nggak? Mungkin dari kacamata Pak Edi atau Uke mohon memberikan pencerahan. Terima kasih, Brother Edi sama Mas Uke. Kalau diakumulasi maksudnya. Ya. Beli Edi apa saya dulu yang jawab nih? Silakan Mas Hasim yang menentukan. Silakan Pak Uke duluan. Pak Edi, Ya, ini Pak Edi. kalau saya kalau Pak Edi mungkin nanti lebih detail lagi. Tapi kalau dari saya, ya saya sih tetap ya pada prinsipnya kalau dari kacamata saya, secara peraturan mungkin itu dibolehkan. Tapi tetap kembali lagi harapan dari kami para profesional kalau bisa ya turnamen amatir hadiahnya tidak lebih besar dari turnamen pro lah gitu. Karena terus terang kami ini kesulitan, terutama di PGA Tour Indonesia ini kesulitan untuk mendapatkan sponsor. Jadi ya miris juga kalau ngeliat teman-teman tour ini ya akhirnya nggak bisa turnamen di negara sendiri gitu. Nah itu kalau dari saya sih mungkin seperti itu ya. Jadi saya mengharapkan kalau memang ada turnamen amatir ya, kalau bisa ada turnamen pro-nya juga lah gitu untuk para teman-teman pro, para touring pro ini. Nah kalau dari sisi peraturan mungkin saya lebih prefer ke BLD karena kemarin sempat ada pembicaraan pada saat sosialisasi dengan PBPGI, saya sempat sampaikan bahwa kalau bisa ini di reconsider lagi untuk angka tertingginya berapa di Indonesia, karena memang berdasarkan yang tertulis tentang peraturan amatir terbaru itu, di situ ada tertulis yang mengatakan bahwa asosiasi setempat berhak menentukan nilai tertingginya disesuaikan dengan kondisi di negara masing-masing, kurang lebih seperti itu pengertian di kalimatnya. Nah ini mungkin nanti akan bisa disampaikan oleh Pak Edi Putra yang terkait dengan keputusan PB nanti atau gimana. Silakan Beli Edi. Saya sih ikut aja yang itu. Silakan Pak Edi. Dengan sisa ya, jadi berdasarkan peraturan status amatir tahun depan, yang boleh menerima hadiah uang itu adalah kompetisi non handicap ya, jadi kompetisi yang tidak menggunakan handicap, baik itu pembagian divisi apalagi untuk penentuan pemenang ya. Jadi kalau tadi nanti dibilang kita mau bikin turnamen yang gross, oke, itu boleh pemain mendapat hadiah uang, dan hadiah uang itu yang limit tersebut limit atas hadiah untuk perorangan, jadi bukan total purse. Jadi kalau semuanya kita ini PBPGI sedang menggodok nilai limit yang akan kita putuskan, nanti akan kita keluarkan keputusannya. Kita akan mengeluarkan dalam bentuk angka rupiah gitu ya. Kemudian kalau tadi dibilang bagaimana kalau ada kompetisi yang satunya lagi yang happy, kemudian best gross overall-nya dapat hadiah uang, kemudian best net overall-nya itu nggak boleh Pak. Jadi kalau semuanya kompetisi itu
ada kompetisi netnya, maka kompetisi tersebut adalah kompetisi dengan handicap. Walaupun ada kategori grossnya, tetap itu adalah kompetisi net, tidak boleh menerima hadiah uang. Gitu. Jadi boleh menerima natura sampai sebatas limit. Jadi begitu ketentuannya, Pak. Oke. Jadi nanti apabila ada hal-hal lain, monggo silakan dikonsultasikan. Kita terbuka supaya jangan terjadi kesalahpahaman gitu. Seperti misalnya sekarang juga masih ada kesimpang siuran. Seperti misalnya contoh ini Om Jerry ini. Om Jerry ini kan sebenarnya dia bilang adalah pemain amatir. Namun ternyata saya lihat dia seperti ambasador spin golf ya. Ini seharusnya tidak boleh ini. Seharusnya tahun depan baru boleh menjual image-nya menjadi ambasador ini gitu ya. Jadi tunggu dulu Pak Om Jerry, tahun depan boleh membawa nama spin golf gitu sebagai pemain amatir. Gitu. Nah hal-hal seperti inilah kita perlu sosialisasikan kepada kawan-kawan semua. Mungkin cukup jelas atau mungkin masih ada yang perlu dijelaskan Pak Jai? Ya, berarti ketika nanti saya mau bikin Jabar Open itu kan amatir prestasi tuh. Ya. Apakah boleh, tadi saya sebutkan tadi, kita rencananya mau ngasih misalkan ketika dia ranking pertama kita kasih 1.000 US gitu. Ya. Contohnya gitu. Ya, boleh Pak. Kalau Jabar Open itu kan turnamen prestasi. Jadi turnamen itu adalah turnamen gross. Itu boleh. Turnamen ini yang sebenarnya diperbolehkan pemainnya menerima hadiah dalam bentuk uang. Tapi nanti limitnya tunggu keputusan dari PGI. Kita rencananya menyebutkan nanti limit tertingginya berapa gitu ya Pak ya. Siap. Seandainya nanti kita memutuskan limit tertingginya 10 juta, berarti ya maksimal satu orang boleh menerima 10 juta saja. Oke, berarti Pak Edi sekarang belum ada keputusan dari PBPGI, kira-kira untuk ranking pertama berapa belum ada ya? Belum Pak, saya masih menerima masukan dari rekan-rekan dulu semua gitu. Siap. Supaya nanti kita jangan sampai kesalahan lagi nanti. Oh iya kalau Pak, kita kesalahan kan, kalau kita berbuat baik atau membuat yang terbaik bisa aja jadi salah. Apalagi kalau udah salah bisa dipersalahkan lagi gitu loh. Dipanggil lagi Dong John. Ya. Dipanggil lagi nanti. Oh gitu, makanya begitu. Makanya yang benar aja bisa salah, apalagi yang udah salah bisa-bisa berbahaya kita. Padahal kan niat kita bagus gitu Pak Edi. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan tunggu nanti. Akan kita tunggu nanti sosialisasi dari PBPGI sebelum kita mengadakan nanti declare hadiah untuk Jabar Open selanjutnya. Itu Pak Edi, terima kasih Pak Edi pencerahannya, terima kasih Pak Uke pencerahannya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Hasim, masih ada selanjutnya. Terima kasih, sebenarnya masih pingin sih, tapi mengingat waktu ya. Kita nanti angkat isu-isu seperti soal aspek psikologi itu pemain, nah itu menarik juga untuk diangkat lagi jadi di webinar berikutnya ya. Oke, berhubung waktu sudah sampai batas nih, kami mesti pamit dulu kita semua. Terima kasih Bapak Edi Putra atas kesempatannya. Oke, dan Pak Uke. Mas Hasim mungkin sebelum diakhiri, foto-foto dulu nih. Mas Hasim mungkin sebelum belum diakhiri saya mau ngasih statement. Tadi Pak Uke Hendarman bilang ini sepertinya turnamen pro-nya belum ada nih. Tadi saya udah saya sampaikan Pak Uke, kami dari Golf Joy dan manajemen Iron Card selalu siap untuk bersinergi, berkolaborasi untuk golf Indonesia, baik itu amatir maupun profesional. Kami kebetulan beberapa vendor kami atau sponsor kami akan bisa menjadi donasi atau berkontribusi. Nanti mungkin kita akan bisa berbicara lebih lanjut bagaimana mekanismenya. Seperti di turnamen Iron Card sebelumnya saya sampaikan, kita ini tidak boleh lagi sendiri, tapi memang harus berkolaborasi tanpa sekat bagaimana membuat golf Indonesia lebih baik. Kita tidak melihat lagi saya dari mana atau dari sini, apakah itu dari PBPGI, semua stakeholder, baik itu komunitas-komunitas golf yang ada di Indonesia, bersinergi untuk golf Indonesia lebih baik. Begitu Mas Hasim, terima kasih banyak dari saya Joyada. Terima kasih Pak Joyada. Terima kasih. Sebelumnya mohon ini izin buat foto bersama ya. Foto bersama, aktifkan dulu kameranya buat kenang-kenangan ini.
Oh gitu ya. Siap. Ya. Pak Rektor kameranya semua buat foto bersama ini. Siap? Oke. Sarah siap? Gaya bebas, gaya punggung apa gaya apa nih? Fotonya. Gaya bebas aja. Oke, bebas. Oke, Begini itu. dong nanti, gaya bebas. Para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Udah. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Terus sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, Kok cuma sudah sekali Pak. nambahnya? Filmnya habis ya? Ya, Pak. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih. Pak Edi Putra, terima kasih Pak Uke Hendarman, terima kasih Pak Jerry Sama-sama, Remanto, Pak Jera, dan Pak Jerry. semua teman-teman. Terima kasih juga buat semua. Siapa yang kebetulan ada di Bali, kita mainkan 9 hole di Pandawa nih. Masih ada waktu. Part 3 semua itu, part 3 Part 3 semua, makanya masih ada waktu. Itu 18 hole cuma 45 menit kita selesaikan. Dan Jeleda nanti kita duduk bareng ya, sama-sama ya. Siap, Untuk bicara Brother tadi. Uke. Siap. Thank you. Terima kasih banyak. Saya izin live ya. Oke, izin live juga. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.